Kenapa MH Ainun Nadjib menghina dan menyebut Jokowi adalah Fir'aun? Dan apa sebenarnya yang terjadi? Ini jawabannya. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari yang lalu telah viral video penghinaan MH Ainun Nadjib terhadap Presiden Jokowi. MH Ainun Nadjib menyebut bahwa Jokowi adalah Fir'aun yang telah menguasai Indonesia. Dan bukan hanya Jokowi, MH Ainun Nadjib juga mengatakan bahwa Luhut adalah sebagai Haman. Dia pun juga menyinggung Antoni Salim yang menurutnya berperan sebagai Qorun. Dan tak pelak, video tersebut akhirnya viral di dunia maya. Kala itu dia menyampaikan bahwa hasil pemilu 2024 ke depan sudah ditentukan pemenangnya oleh Jokowi. Bahkan juga algoritma pemilu, saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Qorun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Qorun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua, dari uangnya sampai sistemnya sampai otoritasnya sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sapa yang kowe ono sing menang. Negara ini sudah dicekal oleh Fir'aun, Haman dan Qorun. Seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik sudah dipegang mereka semuanya. Dari uangnya, sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun mereka pegang, kata MH Ainun Nadjib dalam video tersebut. Dan di situ tidak dijelaskan secara detail bukti apa yang menjadi landasan orang tua berambut gondrong ini sampai menuduh Jokowi dengan sebutan sekeji itu. Sebenarnya tidak kali ini saja si Ainun Nadjib ini membuat gaduh negeri ini. Dulu dia juga hampir dipolisikan oleh para relawan Jokowi gegara menyebut dirinya akan hina bila diundang ke istana. Kalau saya bilang A, saya melakukannya sampai umur 65 tahun. Sampai sekarang AA. Sampai sekarang kalau saya bilang, saya tidak bisa dipanggil presiden. Saya yang berhak panggil presiden karena aku rakyat, aku yang bayar. Itu saya lakukan dan saya tidak pernah mau dipanggil ke istana. Dan saya tidak bangga sama sekali. Hina saya kalau sampai ke sana. Dan sebelum kejadian ketika dirinya merendahkan Jokowi tersebut, MH Ainun Nadjib pun pernah mengklaim bahwa Jokowi adalah Satrio Paningit, sosok wali mastur yang memang diutus untuk memimpin negeri ini. Dan itu pun juga sempat membuat kontroversi karena banyak ulama yang tidak sependapat akan gelar yang diberikan pada Presiden Jokowi tersebut. Para ulama pun kala itu beranggapan bahwa bila seseorang yang menyatakan Jokowi adalah wali mastur, sang pembicara haruslah juga seorang wali. Jadi kalau wali mastur itu berarti wali yang ditabiri, kasih Allah yang ditabiri. Nah, tabirnya itu bisa pada pada peta budaya, peta sosial, bisa pada mata manusia. Tapi kan ada wali yang oleh Allah disembunyikan, gampangnya gitu ya. Betul, iya. Berarti presiden kita itu wali mastur, Pak. Iya. Karena selama beliau dulu mau diangkat jadi dipilih-pilih jadi presiden itu kan sebutannya kan Satrio Piningit. Betul. Satrio Piningit itu artinya mastur. Mastur, bahasa Arabnya mastur. Bahasa Arab mastur itu Piningit. Kalau Pinilih Mukhtar. Satrio Pinilih itu Mukhtar. Nah, ini kan Satrio Piningit. Saya lihat sendiri kok baliho-baliho. Iya, di mana-mana ya, di jalan-jalan. Jadi beliau itu wali mastur, Pak. Wali mastur. Iya. Dan saat ini pernyataannya pun telah berbalik 180 derajat dari yang pernah dia kemukakan kala itu. Ada apa sebenarnya dengan orang ini? Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Qorun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Qorun.
Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sapa yang kowe wis ono sing menang. Dengan menyebut Jokowi adalah Fir'aun, saya rasa orang ini telah melukai 60% lebih rakyat Indonesia yang begitu sangat mencintai Jokowi. Dan dengan menyebut Jokowi adalah Fir'aun, itu juga berarti MH Ainun Najib juga sedang mengolok-olok Al-Habib Lutfi bin Hisham bin Yahya, sang penasihat Fir'aun, yaitu Jokowi. Dan bila dianalisa lebih dalam, sepertinya MH Ainun Najib ini benar-benar sakit hati dan entah karena apa. Seperti yang kita semua ketahui, MH Ainun Najib adalah seorang cendekiawan muslim, yaitu salah satu tokoh intelektual agama Islam yang juga sering melakukan dakwah keagamaan. Tapi entahlah, RJ juga sangat tidak habis pikir kenapa orang yang juga mengajar ilmu tasawuf ini sampai hati menghina bahkan merendahkan Presiden Jokowi yang tidak pernah sedikit pun menyentuh atau melukai dirinya. Karena tahun ini, tahun-tahun mendekati pemilu 2024, iseng-iseng RJ pun akhirnya googling untuk mencari materi apa yang sebenarnya terjadi dengan orang ini. Dan saya pun menemukan sebuah video dirinya yang telah menyanjung-nyanjung Anies Baswedan. Dan disinilah ternyata jawabannya. Mas Anies itu juga muslim, dia cucunya teman saya. Saya pun dulu punya teman namanya Bapak Kiai Haji A.R. Baswedan. Punya anak namanya Rosid, punya cucu namanya Anies. Jadi saya itu temannya kakeknya Anies. Jadi nanti Anies menjelang 2024 insya Allah juga akan datang ke Maiyah gitu ya, untuk ngitung-ngitung kira-kira pantes sepora, cocok sepora. Sebab Anies ki ora meng wong Islam, kaya wong Arab barang. Aku ikut duwe hitungan Arab piye. Nek orang Arab yang ke Indonesia, orang Yaman, orang Saudi, orang manapun yang datang ke Indonesia piye, itu harus Anda hitung. Tapi sebagai seorang tokoh Islam yang sangat begitu disegani, RJ sangat begitu menyayangkan narasi yang dibangun oleh MH Ainun Najib tentang Jokowi. Tidaklah pantas seorang ulama mengata-ngatai orang atau seseorang dan menyamakannya dengan Fir'aun, apalagi seorang kepala negara. Jokowi yang sangat begitu taat beragama, yang peduli dengan rakyatnya, dan yang dicintai oleh mayoritas rakyatnya, disamakan dengan Fir'aun yang bengis dan kejam, serta menganggap dirinya adalah Tuhan. Saya jadi bertanya-tanya, apakah orang ini pantas mendapat gelar cendekiawan Islam? Dan apa yang sebenarnya orang ini sombongkan dari dirinya? Apa dia sudah merasa suci dan bakal memasuki surga tanpa hisab? Orang ini benar-benar tidak bisa jadi panutan umat Islam. Dia pun sudah merasa disi kerso dengan mengatakan bahwa siapa saja kandidat presiden di 2024 semuanya sudah pasti kalah karena Jokowi sudah men-setting pilpres ke depan. Betul-betul narasi yang bisa membuat kegaduhan negeri ini. Apalagi dia pernah mengancam juga akan melengsarkan Jokowi, seperti halnya ketika dia melengsarkan Soeharto dan menemui Soeharto secara pribadi di istana untuk meminta Soeharto turun. Hari kedua karena saya yang bikin turun Pak Harto, saya yang ngomongin Pak Harto secara pribadi, dan saya ingin melakukan itu lagi pada suatu hari. Kalau sudah darurat saya akan turunkan lagi. Dan yang jadi pertanyaan, apa kalian percaya dengan statement tersebut? Apa berani? Coba kita lihat gestur dari foto ketika MH Ainun Najib bertemu dengan Soeharto. Apa mungkin gestur seperti itu mengindikasi bahwa MH Ainun Najib menemui Soeharto dan menyuruh Soeharto mundur? Tapi apapun yang telah dikemukakan oleh MH Ainun Najib, itu tidaklah penting karena itu bagian dari masa lalu. Tapi di sini RJ begitu yakin Jokowi tidak akan ambil pusing atas pernyataan MH Ainun Najib tersebut. Jokowi sudah kebal dengan segala hina dan caci dari para pembencinya. Tapi hebatnya Jokowi tidak pernah sedikit pun memperkarakan siapa-siapa yang sudah pernah menghina dirinya. Benar-benar pencerminan dari akhlakul karimah. Jokowi tak pernah sedikit pun membalas segala cacian dan hinaan yang telah dilontarkan pada dirinya.
Jadi di sini